Oke, di sini kita ada power supply yang mengubah dari arus AC ke DC. Ya, ini seperti inverter. Di sini kita ada saklar di sini untuk pengaman dari rotor. Selanjutnya, yang pertama kita akan menyambungkan ini ke stop kontak. Baik. Nah, setelah saklar ini dinyalakan, sebelum ada magnet, rotor pada rangkaian ini tidak bergerak karena tidak ada induksi magnet. Setelah itu kita menggunakan magnet. Ini kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan kita ada di bagian sebelah kanan dan kutub utara di sebelah kiri. Setelah itu rotor akan segera berputar. Mengapa demikian? Karena energi listrik yang ada pada bagian ini akan diubah menjadi energi gerak oleh pengaruh induksi magnet ini. Energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Jika salah satunya jika kedua kutub ditukar, maka arah perputarannya juga akan berubah. Jika kutub utara ada di sebelah kanan, maka arah magnetnya akan melawan arah jarum jam. Dan jika kutub selatan berada di sebelah kanan, maka arah rotornya akan searah jarum jam. Jika kita menggunakan satu magnet saja, maka dinamo akan tetap berputar, tetapi rotor ini tidak akan secepat dengan menggunakan dua magnet. Karena apa? Karena induksi pada rotor yang dilakukan oleh medan magnet sangat kecil jika magnetnya cuma satu. Jadi kita menggunakan dua magnet untuk memperbesar induksi magnet terhadap rotor. Nah, ini merupakan komponen atau bagian dalam dari sebuah motor DC. Di sini kan dinamo itu kan motor DC. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa di dalam motor DC itu ada dua komponen utama, yakni rotor dan stator. Rotor merupakan bagian yang berputar, rotornya itu yang ini, yang berputar ini. Sedangkan statornya itu kan ini dinamonya sudah dibongkar. Jadi sebenarnya di dinding dinamonya itu ada magnetnya. Nah, magnetnya itu nanti diletakkan di antara nanti rotornya itu di antara kedua buah magnet ini, sehingga magnetnya ini menjadi stator yang tidak bergerak ketika selama motor DC itu bekerja. Kemudian jadi magnet ini merupakan bagian dari stator tersebut. Kemudian pada bagian rotornya, rotor itu sebenarnya dia itu terdiri dari ini yang kumparan tembaga ini kita sebut sebagai kumparan medan. Jadi kumparan tembaga ini nanti ketika terhubung dengan listrik, dia itu kan membentuk loop, dia punya lingkaran itu membentuk loop, sehingga di antara lingkarannya itu terdapat medan magnet yang nanti ketika berinteraksi dengan magnet dari stator itu dia akan mengalami perputaran. Lalu kemudian bagian dari ini yang kumparan tembaga ini kita sebut keseluruhannya itu sebagai armatur, di mana ada inti besinya kemudian dilaminasi dengan kumparan tembaganya. Lalu di bagian dalam sini itu sebenarnya ada sikat dan pegas. Nah, sikat itu nanti dia terhubung dengan bagian kabel penghubung ini, dan dia akan mengalirkan arus listrik ke bagian motor DC-nya, ke bagian rotornya. Dan pegas di belakang sikat itu dia berguna untuk terus menekan sikat yang terbuat, biasanya komponen itu terbuat dari karbon atau komponen grafit, agar tetap melekat ke bagian komutator selama rotor bekerja. Nah, yang tadi terhubung dengan komutator itu bentuknya seperti cincin. Jadi dia ada cincin belah. Jadi ada terbagi menjadi segmen-segmen yang terhubung dengan bagian dari armaturnya, sehingga itu akan mengalirkan arus listrik ke bagian komutator, terus komutator mengalirkan arus listrik ke bagian armatur. Dan di situ armatur membentuk medan magnet yang kemudian berinteraksi dengan bagian statornya, dan itu menyebabkan nanti dinamonya itu mengalami perputaran.